Terima kasih kepada kami ucapkan kepada Bapak Masianis yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus KSPC Keluarga Kudus tahun 2020. Selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan melalui video mengenai laporan hasil pemeriksaan pengawas KSPC Keluarga Kudus tahun 2020. Bisa menyaksikan lewat video, bisa juga membaca langsung pada buku atau laporan yang sudah dibagikan. Kepada rekan panitia, silakan ditayangkan. Terima kasih. Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah laporan ini dapat kami susun dan kami sampaikan pada rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 yang dilaksanakan secara online dalam masa new normal. Program kerja tahun buku 2020 KSP Kredit Union Keluarga Kudus telah dilaksanakan dengan baik, namun tidak sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena adanya kejadian luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 yang telah mengganggu kehidupan masyarakat dan ekonomi bangsa Indonesia. Namun demikian, program kerja tersebut tetap dilaksanakan dan pengawas telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan KSP Kredit Union Keluarga Kudus dengan melakukan pemeriksaan terhadap aspek organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan ketaatan pelaksanaan terhadap peraturan dan keputusan pengurus, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas operasional. Setiap pemeriksaan selalu menghasilkan kesimpulan dan saran-saran untuk ditindaklanjuti. Kita telah memasuki tahun 2021 di era new normal ini. Mari kita membangun KSP Kredit Union Keluarga Kudus dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan bersama dapat tercapai sesuai program kerja yang telah ditetapkan. Hal ini akan terwujud bila mana seluruh anggota, pengurus, pengawas, dan manajemen bersatu bergandengan tangan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang CU dan menuju menerapkan prinsip-prinsip dan alat-alat CU yang sangat penting bagi perkembangan KSP Kredit Union Keluarga Kudus yang kita cintai ini. Harapan kami, semoga laporan ini menjadi pedoman yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan KSP Kredit Union Keluarga Kudus ke depan. Tentu saja, saran dan kritik yang membangun dari anggota sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan ini. Berikut saya sampaikan sekaligus laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2020. Pendahuluan. Sudah menjadi kewajiban bagi Koperasi Kredit Union untuk melaksanakan rapat anggota tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2020 serta membahas dan mengesahkan rancangan program kerja tahun buku 2021 pengawas. Selaku wakil dari anggota berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan pengawas kepada anggota dalam bentuk laporan. Dasar dan landasan pengawasan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 dan 39. 2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 17/per/M KUKM/9 Romawi
2015 tentang pengawasan koperasi. 3. Anggaran dasar KSP Kredit Union Keluarga Kudus. 4. Peraturan pengurus KSP Kredit Union Keluarga Kudus. Periode pengawasan. Periode pengawasan mulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Tujuan pengawasan. 1. Tujuan pengawasan A. Mengendalikan KSP Kredit Union Keluarga Kudus agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. B. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP Kredit Union Keluarga Kudus sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota. C. Menjaga dan melindungi aset KSP Kredit Union Keluarga Kudus dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. D. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP Kredit Union Keluarga Kudus terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. E. Mendorong pengelolaan KSP Kredit Union Keluarga Kudus mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Sasaran pengawas. A. Sasaran pengawasan aspek organisasi. B. Sasaran pengawasan aspek manajemen. C. Sasaran pengawasan aspek usaha dan keuangan. Berikut laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2020. Hasil pemeriksaan. A. Aspek organisasi. 1. Memiliki badan hukum nomor 67.A _B H PAD _10 Romawi tanggal 22 September 2011. 2. Memiliki nomor induk koperasi NIK nomor 61701010260 yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 26 Mei 2015. 3. Memiliki surat izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 503-014-SISP KUMKM-1.1/8 Romawi _2015 tanggal 11 Agustus 2015. 4. Memiliki NPWP nomor 70/15452-701-000 terdaftar sejak tanggal 7 Mei 2014. 3. Memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disahkan tahun 2011 dan peraturan pengurus KSP CU Keluarga Kudus yang diperlukan dalam mengelola organisasi. 6. Memiliki visi misi dan nilai-nilai inti KSP CU Keluarga Kudus. 7. Memiliki 4 tempat pelayanan yaitu KS Tubun, Lasau Jaya, Siantan, dan Bengkayang, serta memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jalan Karel Saswit Tubun nomor 1B Pontianak. 8. Memiliki struktur organisasi KSP Kredit Union Keluarga Kudus terdiri dari 1 orang penasehat, 7 orang pengurus, dan 3 orang pengawas. B. Aspek manajemen. C. Aspek usaha dan keuangan. B. Analisa rasio. E. Analisa PERS. Berikut kami sampaikan laporan menurut analisa PERS tahun 2020. P1 yaitu tidak ideal.
Rasionya hanya 84,41, yang ideal adalah 100%. P2 tidak ideal, rasionya 0%, seharusnya lebih dari 35%. E1 50,57%, tidak ideal. Yang ideal adalah 70-80%. E5 ideal 74,45%, seharusnya 70-80%. E6 ideal 0%. E9 0,53%, tidak ideal. Yang ideal adalah 10-20%. A1 15,45%, tidak ideal. Yang ideal adalah kurang dari 5%. A2 5,12%, tidak ideal. Yang ideal adalah kurang dari 5%. R7 3,02%, ideal. Idealnya adalah tolok ukurnya lebih dari 1,68%. R9 8,14%, tidak ideal, seharusnya 5%. R1 48,25%, tidak ideal. Idealnya adalah 15-20%. S10 19,22%, ideal. Minimalnya adalah 12%. S11 4,16%, ideal. Tolok ukurnya adalah lebih dari 1,68%. Demikian laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2020 kami sampaikan. Kami berharap laporan ini mendapat masukan dan saran yang positif dari anggota sehingga menjadi bahan kami untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memajukan KSP Kredit Union Keluarga Kudus yang kita cintai. Pontianak, 23 Januari 2021, Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus periode 2019 sampai 2021. Ani Ketua, Yohanes SAG Sekretaris, Irianita SHMH Anggota. Terima kasih. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ani yang sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pengawas TPC Keluarga Kudus tahun buku 2020. Selanjutnya kita akan buka pertanyaan atau tanggapan atau saran masukan dari seluruh anggota yang hadir. Saya akan pandu. Untuk dari pertama, dari masing-masing TP kami minta kesediaan satu orang peserta untuk menyampaikan 3 pertanyaan sekaligus langsung ke pertanyaan atau saran atau masukannya. Yang pertama dari TP Bengkayang, kami minta 1 orang penanya, maksimal 3 pertanyaan. Sudah adakah yang masuk dari TP Bengkayang? Kalau sudah siap, saya minta teman dari TP Bengkayang yang hadir di sana, Sekjen dan teman-teman, untuk membantu anggota dari TP Bengkayang untuk dapat diarahkan untuk bertanya secara langsung. Sudah siap, Sekjen? Ya, kami menunggu TP Bengkayang bersiap-siap. Dari TP Rasajaya, sudah siapkah? Rasajaya, kami dan teman-teman sudah siap. Perwakilan 1 orang peserta dari anggota untuk bertanya, silakan.
Ya, ya, kalau dibantu ya, silakan. Halo, nama saya Marlina Rita, BA saya 4745, saya TP Rasojaya. Saya ingin memberikan saran untuk CE Keluarga Kudus, tetaplah menjadi kredit union yang tangguh, yang aman dan terpercaya untuk setiap anggota. Dan saya minta untuk CE Keluarga Kudus tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap anggota, sehingga anggota bisa disejahterakan melalui CU Keluarga Kudus. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari PT Siantan, sudah siap? Mohon bantuan teman-teman yang mengambil PT Siantan untuk Marian Sumarto dan Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nama dan nomor. Nama saya Mardigo. Nomor buku anggota 7528 dari TP Siantan. Ini connect nggak? Saya mau mempertanyakan tentang produk dan pelayanan di saldo simpanan anggota per 31 Desember 2020 itu. Di poin 1, poin 2, simpanan pokok dan simpanan wajib itu jumlah penabung itu 5.385, itu sama. Sementara di tampannya itu ada selisih 476. Seyogyanya kalau anggota itu kan harus memiliki produk simpanan pokok, simpanan wajib, dan tampan itu satu paket. Nah, kenapa di sini ada selisih 476 jumlah pesertanya? Itu yang pertama. Yang selanjutnya di poin balas jasa anggota itu uraiannya itu tentang anggota aktif, anggota tidak aktif tidak rutin. Saya mengkritisi tentang anggota tidak aktif. Nah, di situ anggota tidak aktif lebih tinggi daripada yang anggota aktif. Ini artinya perkembangan CU ini untuk anggota aktifnya kecil sekali. Nah, saya tanyakan kebijakan apa yang bisa ditawarkan oleh pengurus untuk mensiasati atau menjadikan anggota yang tidak aktif ini solusinya seperti apa supaya aktif kembali? Atau seandainya tidak aktif, apakah ada yang pernah dikirimi surat atau seperti apa dalam penanganannya? Terus kalau misalnya yang tidak aktif itu apakah dikeluarkan keanggotaannya dalam jangka waktu sekian tahun, dan simpanan anggota yang dikeluarkan itu dimasuk ke perkiraan apa? Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, saya saran untuk pencapaian program kerja tahun buku 2020. Di sini saya tidak ada melihat tentang laporan anggota keluar dalam 1 tahun dengan anggota meninggal. Itu perlu juga dicantumkan supaya anggota mengetahui berapa anggota masuk dalam 1 tahun dan berapa anggota keluar, supaya kita bisa melihat jumlah anggota yang masuk dengan anggota yang keluar itu perimbangannya seperti apa. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mardigo, perwakilan peserta dari TP Siantan. Sebelum kita buka untuk penanya dari Pak Sudun, kita kembali ke TP Bengkaya. Kami berikan kesempatan kepada perwakilan peserta dari TP Bengkaya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya,
Kok bentar. Boleh ngomong ya? Tes. Halo. Untuk di halaman 20 itu ada yang di analisis rasio. Di situ kalau dibandingkan antara tahun buku 2019 dengan 2020, di situ terjadi penurunan anggota. Nah, itu kalau di tahun 2019 itu ada 5.385, sementara di tahun 2020 itu ada 4.517 orang. Nah, ini tolong dijelaskan kenapa anggotanya berkurang. Lalu pertanyaan yang kedua, halaman 18 nomor 13, di situ dari targetnya 5 MO menjadi 7 MO. Nah, tolong dijelaskan MO apa saja dari ketujuh-tujuhnya itu. Sekian pertanyaan dari kami, TV Bengkayang. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta perwakilan dari TV Bengkayang yang sudah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan peserta dari TPKS Tubuh atau yang hadir di ruangan ini. Untuk yang bertanya, silakan acungkan tangan. Sistemnya sama, masuk ke aplikasi StreamYard. Nanti yang bertanya silakan berdiri di podium di depan. Sebutkan nama, nomor WA, dan asal PP. Silakan di podium di depan di sebelah kanan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam kasih dan media sejahtera di Katalino Berjuang Ofisial untuk ciri keluarga Kudus yang usianya sudah 20 tahun, ya, hampir 21 tahun. Jadi terima kasih untuk para pengurus dan pengawas yang mau menjadi pengurus dan pengawas. Sekarang ini sulit menjadi pengurus dan pengawas. Kalau saya memang hanya mendedikasikan satu periode saja di pengurus, tidak mau banyak-banyak karena repot ngurus orang. Jadi seperti itu. Baik, saya apresiasi dengan laporan yang singkat ini, tetapi memang butuh penjelasan dan logika berpikir yang lurus. Yang pertama, seingat saya, kita punya ruko di Simpang 4 untuk pengurusnya. Bagaimana persoalannya itu? Nah, itu mohon dijelaskan. Apakah sudah dijual? Kemudian apakah sudah diganti dengan uang dan sebagainya? Mengapa persoalannya selama 5 tahun belum diselesaikan? Saya sarankan kalau tidak bisa dijual atau itu, ya kita rehab, kita jadikan TP saja di sini. Tidak menjadi persoalan, kan? Itu persoalannya yang memang kita bersama kita pikirkan. Bukan kesalahan siapa-siapa, kita bersama anggota dan pengurus pengawas. Jadi bukan menyalahkan pengurus pengawas, tapi bagaimana kita bersama-sama mencari solusi itu. Selanjutnya, untuk pembelian inventaris, memang perlu dicantumkan juga supaya anggota tahu inventaris yang dibeli pada tahun ini dan inventaris yang sudah diadakan sebelumnya. Kemudian apakah ada yang sudah dimusnahkan atau sudah tidak lagi dipakai, diberitahu saja. Apakah hilang atau mau dihapuskan, silakan. Selanjutnya untuk pengawas. Untuk pengawas, saya apresiasi sekali cukup berani pengawas untuk tahun ini karena memang tahun-tahun sebelumnya pengawas kayaknya giginya agak sedikit tumpul gitu. Tetapi perlu dijelaskan karena pengawas mencantumkan premium kita cukup sehat. Itu hati-hati mengatakan cukup sehat. Harus ada nilainya berapa kita dapat. Karena ketentuan yang sebenarnya itu sehat, cukup sehat dalam pengawasan khusus.
Jadi nanti opini orang terhadap CU kita, ini kan CU kita bersama nih. Cukup sehat itu berarti di bawahnya ya ada cukup sehat, dan sangat sehat. Padahal banyak tidak tahu, maka diberikan keterangan begitu. Sehat itu kan nilainya 80 ke atas. Cukup sehat itu, ya syukur-syukur dari internet tadi, saya cukup sehat itu kan 66 ke atas. Jadi nilai CU kita berapa? Karena ini opini. Jadi hati-hati mengeluarkan opini yang bukan kewenangan kita. Ya, karena ini kewenangan dinas koperasi. Dan dinas koperasi ini berarti anggota kita ini kan anggota yang kritis. Jadi CU kita cukup sehat, berarti siap-siap sakit gitu ya kan? Padahal sebenarnya cukup sehat nilainya misalnya 79,99 kan? Itu apresiasi sekali karena untuk menggerakkan CU itu berat. Nah itu yang perlu dipikirkan oleh pengawas untuk mengedukasi kami anggota mengeluarkan opini itu harus yang reliable, artinya bisa dipertanggungjawabkan dan juga karena nanti kami keluarnya ditanya kredit union keluarga kurus itu gimana sih? Cukup sehat? Enggak mungkin kita jelaskan cukup sehat nilainya berapa. Nah ini yang memang saya katakan pengawas kita berani tapi tidak melihat dampak sosial ke calon anggota kita nanti. Kemudian karena saya dibatasi tadi, saya satu lagi mohon untuk MO manual operasional ini juga harus disampaikan juga karena memang peralihan MO manual operasional ke namanya kebijakan pengurus atau peraturan pengurus itu kan berubah menjadi MO karena banyak yang tidak tahu MO itu apa, manual operasional itu apa, SOP itu siapa yang susun, MO itu kan yang susun kan pengurus, ya kan? Di sini MO itu hanya 7. Karena seingat saya dulu tuh kita sudah mengeluarkan beberapa peraturan pengurus kalau tidak salah. Berapa jumlah peraturan pengurus yang sudah diperbarui dan sudah dibuat oleh pengurus? Karena dari dulu waktu zaman saya pengurus 2013 sampai 2015 yang berat. Saya sampaikan ke manajer kalau bisa jangan terlalu limat lah, buat ya dulu. Nanti baru diurus oleh pengurus selanjutnya begitu. Sampai koma dari 30 yang kami dulu rencanakan ya Bu. Maria udah gregetan lah. Saya dengan Bu Maria mau kita sahkan, ada memang yang tidak mau karena titik koma ini dibahas detail. Padahal kita ini bukan pembuat undang-undang itu ada. Kita kan nanti konsultasi ke dinas koperasi gitu. Mohon maaf Pak Julian. Seperti itu. Jadi itu. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada anggota yang sudah menyampaikan maupun saran dan masukan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada pengurus. Namun sebelumnya saya akan membaca beberapa ringkasan pertanyaan yang disampaikan oleh anggota. Yang pertama dari PP Bengkayang, di halaman 20, mohon penjelasan mengenai analisis rasio. Kalau saya lihat di buku laporan beratnya, mungkin ada kekeliruan ya. Ini untuk pengawas ya, nanti tolong dijelaskan. Selanjutnya untuk pengurus di halaman 18, nomor 13, dari 35 menjadi 7 MO. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Yakubus Julian. Mohon penjelasan MO apa saja. Selanjutnya, ini halaman 18 ini dari untuk pengurus ya. Dari Bapak Yakubus Julian. Mohon penjelasan juga kepada Bapak Ibu pengurus mengenai kondisi ruko atau ruko di Simpang Ampar yang sebelumnya tercatat sebagai milik KSPJ Blok itu. Mohon penjelasan ya, apakah sudah terjual, apakah sudah berubah dari ruko menjadi uang. Yang kedua mengenai pembelian inventaris, juga mohon penjelasan yang sudah tidak
apa yang sudah lama, maupun yang kondisinya baru dibeli, mohon disampaikan juga. Selanjutnya untuk yang pengawas tadi sudah panjang lebar ya beliau sampaikan mengenai beliau mohon penjelasan mengenai nilai KSPC Keluarga Kudus ini cukup sehat di angka berapa atau di interval berapa yang mengatakan bahwa KSPC Keluarga Kudus ini cukup sehat mengenai opini dari hasil pemeriksaan pengawas. Yang selanjutnya itu tadi sama dengan pertanyaan atau tanggapan dari penanya dari TP saya. Selanjutnya dari TP Rasojaya ini hanya saran untuk CU Keluarga Kudus ya, tidak perlu saya bacakan. Tadi Bapak Ibu juga sudah mendengarkan dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Marlina Rita. Selanjutnya dari TP Siantan Bapak Mardingo ini mengenai produk dan pelayanan. Ini beliau menanyakan atau mohon penjelasan mengenai perbedaan saldo simpanan anggota untuk SP dan SV tidak ada masalah karena sama, tidak ada selisih. Tapi beliau menanyakan atau mohon penjelasan mengenai saldo tampan. Kalau menurut pendapat beliau ini harusnya saldo tampan anggota itu sama dengan saldo SP dan SD. Ini yang beliau lihat di laporan itu saldonya berbeda. Terus beliau juga menanyakan mengenai lebih banyak anggota yang tidak aktif daripada anggota yang aktif. Ini juga beliau minta apa kiat atau strategi yang dapat ditawarkan oleh Bapak Ibu pengurus untuk meningkatkan kembali keaktifan anggota, baik itu menabung, membayar pinjaman, ataupun kedua-duanya. Yang ketiga mengenai yang ketiga beliau mohon penjelasan juga walaupun tidak semua atau terlewatkan begitu mengenai perbandingan antara anggota yang masuk, berhenti ataupun meninggal dunia. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita terima. Saya serahkan waktu sepenuhnya kepada pengurus. Dalam hal ini saya minta kesediaan Bapak Marsianus untuk mengambilnya. Nanti untuk yang pengawas dan minta kesediaan Ibu Ani. Silakan. Terima kasih atas saran, masukan, support ya, kepada kinerja 2020 yang saya lakukan. Pertama, saya akan secara umum nanti kalau dilengkapi. Kalau itu nanti saya akan dilengkapi buat secara umum saya katakan bahwa ya memang 2020 masa-masa sulit bagi kita. Namun kalau sulit hanya visual dan selesai dan kalau ada aksi yang kira-kira seperti itu tidak ada Pak tidak dari PP tadi untuk Pak Mardiko dari Siantan nanti mungkin bisa ditanggapi oleh nanti dilengkapi saja, tapi yang pasti dapat saya katakan ini bahwa untuk melihat ada semacam ada selisih ya, jadi ada simpanan pokok dan wajib dan kok tidak sama sih ya. Ini nampaknya bahwa memang tidak semua anggota memiliki tampan itu yang kira-kira Bapak Biro ya. Anggota tidak aktif juga yang memang itu menjadi PR kita sejak awal kira-kira sejak 2019, tapi puji Tuhan alhamdulillah ada peningkatan yang aktif mulai banyak lagi itu yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan
manajemen dengan menelpon satu persatu bagi yang ada nomor teleponnya. Bagi yang tidak ada nomor telepon didatangi ke rumah. Gerak mau jawab panggilan ini yang pasti sarannya sangat baik memang, tapi ada hal teknis nanti yang mungkin Pak Haji ini kira tadi ya, tapi Ibu Maria belum menjawab apa teknisnya, ada kendala teknis, non teknis di sana. Jadi kan sempat ke Ibu Maria belum silakan Mbak di share. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita mulai dari pertanyaan Pak Ibu ya dari Siangkan. Tentang yang pertama tadi produk dan pelayanan saldo tampan dan penabungnya, jumlah penabung untuk simpanan wajibnya itu sesuai dengan jumlah anggota, kemudian tampaknya tidak sama. Ya, untuk ini penjelasannya bahwa anggota yang belum melunasi simpanan pokok itu untuk tahun buku 2000 atau dari 2019 itu kita berlakukan bahwa mereka belum bisa memiliki tampan. Jadi lunaskan dulu pinjaman simpanan pokoknya, baru kita buka tampannya. Apalagi dengan kebijakan yang sekarang bahwa untuk menjadi anggota CU Keluarga Kudus cukup menggunakan atau sebesar Rp80.000. Itu ya Pak. Kemudian anggota tak aktif lebih besar atau lebih tinggi dari anggota aktif. Mengapa? Ya, untuk tahun ini kriteria anggota aktif itu adalah anggota yang menyetor simpanan wajibnya sampai 6 bulan atau di atas 6 bulan. Jadi kalau yang simpanan wajibnya hanya sampai 3 bulan, 5 bulan itu kita hitung sebagai anggota yang tidak aktif. Jadi di BCA dia ada yang nomor 3 yang kurang aktif, 50%. Kemudian apa kebijakan yang ditawarkan oleh pengurus? Ini sudah dikerjakan seperti sudah dijawab oleh Pak Ketua tadi. Lalu pencapaian program kerja anggota masuk dan anggota keluar. Nah, untuk tahun ini anggota masuk itu sejumlah 1.062 orang, anggota keluar 194 orang, dan termasuk yang meninggal dunia itu di angka ini 14 orang. Itu ada nanti laporan tim SS solidaritas, pakai solidaritas. Kemudian untuk yang kedua sudah. Kemudian dari Rasal hanya saran, saya setuju ya, karena yang satunya tadi info, kami yang menjelaskan atau pengawas ini laporan pengawas tadi. Tapi saya mau
jawab dulu untuk yang dari Kaituhun, Pak Yan. Menanyakan ruko di Simpang 4, bagaimana statusnya sekarang? Iya, pertemuan terakhir kami dengan ruko itu masih utuh, belum diuangkan. Karena itu, maka kita lihat rasio pinjaman, kelalaian pinjaman masih tinggi. Jadi karena masih masuk di neraca ya kelalaian pinjaman itu, maka belum dikeluarkan. Karena ruko itu sendiri kemarinnya mau kita jual dengan bantuan yang menjaminkan, tetapi janji tinggal janji sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Kemudian untuk menjualnya juga kita agak susah karena yang punya itu atas namanya itu bukan yang atas nama menjaminkan, yang atas nama sertifikatnya itu katanya sudah tidak ada orang ini, sudah meninggal. Jadi untuk ini masih kita programkan di tahun 2021, nanti akan menjadi konsen kami seperti apa ke depannya. Itu yang Pak Yan, memang untuk sarannya sebagai kita jadikan PP, terima kasih, mungkin bisa aja, tapi tadi mengingat statusnya ini, mungkin langkah yang pertama dulu bahwa seperti apa nanti baru di 2021 akan kita bahas bersama pengurus pengawas. Kemudian untuk inventaris, untuk daftar yang dibeli ada ya di situ. Inventaris yang ada di dalam aset itu ada di dalam neraca itu ada 172 item. Kemudian yang di luar seperti yang ditanyakan tadi sudah dihapus dari neraca, tapi barang itu masih digunakan itu banyak, cuma banyaknya tidak seperti sendok, plastik itu, meja itu kan sudah habis penyesuaiannya dan kita masih tetap pakai itu. Kemudian yang tempo tadi dari Pak Yan, bahwa memang Pak Yan juga pernah menjadi pengurus satu periode itu. Banyak draft-draft yang beliau sampaikan yang belum sempat kami plenokan dengan beberapa keterbatasan waktu terutama, tetapi tahun-tahun berikutnya tetap kita plenokan, tetap kita bahas. Namun di tahun buku 2020-2019 itu kita sudah sepakat sesuai dengan standar akses branding ya, jadi kita menamakan MO itu ada 7 sebenarnya. Yang banyak itu adalah kebijakan-kebijakan dari sub-sub dari MO itu. Jadi untuk tahun buku 2020 itu kita sudah punya MO yang 5, tapi yang kebijakan-kebijakan ada beberapa itu banyak. Memang nggak disebutkan di sini. Kemudian, untuk penilaian kesehatan cukup sehat. Memang bukan berani pengawas, tapi itu adalah tim spendcase kita, ada sertifikatnya. Jadi nilai kita memang di 66,5 ya, itu ada di belakang. Ya, ditampilkan di belakang. Ya, kita masih berusaha supaya kita tidak sehat. Mohon katanya hanya satu ya, koperasi yang sehat. Dalam sekian banyak itu katanya ada satu. Ketua mungkin nanti bisa sampaikan. Itu yang dapat saya sampaikan, apakah masih perlu tambah atau tidak, dan kembalikan ke ketua. Baik, terima kasih Bu. Dari kawan-kawan yang mau melengkapi, Pak Baik Ibu Klasika, ada melengkapi Pak Arif. Jadi, dalam silakan tambahkan.
Pak Bidi, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan pertanyaan dari Pak Sujan tadi tentang aset kita ruko di Simpang Ampar. Dari pengurus juga kita sudah menjadwalkan untuk membahas khusus, namun memang masih terkendala untuk bertemu dengan anggota kita. Kemudian juga di tahun ini kita akan mengusahakan apakah ruko ini kita rehat dulu, nanti kita bisa sewakan. Itu ada wacana di pengurus. Dan sekaligus dalam kesempatan ini kita juga mengajak anggota yang lain apabila ada yang memang akan mengembangkan usahanya di daerah Tayan, itu juga bisa untuk kita diskusikan lebih lanjut. Tapi memang untuk tahun ini kita merencanakan akan dilakukan rehab, dan tidak, kalau kita sewakan kita akan mendapatkan pemasukan. Terima kasih. Baik, itu melengkapi apa yang ada ditambahkan. Belum ada, tidak, ini tidak ada. Jadi, bagi demikian tanggapan, semoga puas. Kalau tidak puas, kita bisa diskusi lagi. Tapi yang pasti untuk bagian saya sangat dulu yang tadi opsi-opsinya. Kalau misalnya aset memang banyak itu, kalau dalam istilah kami tidak buat laporan, kalau aset juga kita masukkan ini nanti jadi satu halaman gitu, makanya ya udah kita rekodnya aja. Kalau memang membutuhkan, nanti soft copy-nya akan dikirim kira-kira seperti itu, karena memasukkan apa yang dibeli, apa yang sudah expired karena sudah nol nilainya, tutupnya sudah habis gitu, kami nanti lewat manajer kirim filenya. Demikian pimpinan rapat kami kembalikan. Terima kasih kepada Pak Marsianus dan rekan-rekan pengurus ya sudah memberikan jawaban atas pertanyaan sekaligus tanggapan atas saran dan masukan yang disampaikan oleh anggota. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ami untuk menjawab pertanyaan sekaligus memberikan tanggapan atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh anggota terkait dengan laporan hasil pemeriksaan pengawas. Pada Bu Ami, disilakan. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Nanti teman saya akan menjawab juga. Kita berkompaya menjawabnya. Untuk melengkapi tadi pertanyaan, kenapa aset yang tidak menghasilkan itu berupa gedung yang ada di Ampera, tanahnya makin naik, bangunannya makin menyusut, teman-teman. Jadi itu adalah suatu kenyataan di mana memang menurut standar akuntansi yang benar, akuntansi keuangan bahwa aset tangible, aset yang nyata, yang berbentuk berwujud itu mengalami penyusutan. Tetapi kalau tanahnya itu harganya semakin naik. Itu masih dalam pemasaran dari keluarga kudus. Terus yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tentang anggota TP Bengkayang, teman saya Pak Yohanes akan menjawab. Mengenai skor penilaian kesehatan koperasi, teman saya Ibu Irwin Mita nanti yang akan menjawab. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang dilemparkan kepada pengawas sudah dijawab tadi berkaitan dengan MP itu dan MO kapan muncul. Itu dimulai pada tahun 2019 ketika kita mulai dengan asset branding. Maka proses penamaannya itu berubah. Itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan pertanyaan dari anggota tempat pelayanan di Bengkayang, saya mungkin agak bingung karena dalam data yang kami punya jumlah anggota itu tahun 2019 itu
5.517, lalu di tabel sebelahnya tahun 2020 itu 5.385. Artinya ada kenaikan secara signifikan begitulah, meskipun kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Itu dia. Maka apakah data yang diterima oleh anggota di DP Berkayang itu sama dengan data yang kami punya? Lalu yang kedua, mungkin supaya lebih clear saja, mungkin saya silakan sama saya Ibu Yani melengkapi sedikit atau memberikan keterangan berkaitan dengan penilaian dari dinas komunikasi. Terima kasih Bu Ani, Pak Yohanes. Terkait pertanyaan skor tadi, itu sudah dijelaskan oleh Bu Maria Guru, dan juga sertifikat sudah ditampilkan bahwa sumber yang diberikan cukup sehat karena ada hasil penilaian dari dinas atau instansi pembina dan dinas vokasi UKM Pembinaan Taman Barat. Namun saya tidak masuk ke situ karena sudah tahu semua tadi Pak Ini juga sudah paham dan sudah apresiasi. Hanya saya mungkin perlu selaku pengawas dalam konteks di sini bukan saya selaku dari dinas, tapi saya selaku pengawas internal. Jadi mungkin perlu kita meningkatkan kinerja lagi menurut karena skor yang kita dapat itu adalah skor hampir terbawah untuk yang hidup sehatnya. Tapi hati kita harusnya turun menjadi dalam pengawasan walaupun dari segi kinerja kalau dari aspek-aspek dalam PNKES itu berdasarkan Perpres nomor 06/2014 itu tentang pemandu PNKES. Nah itu aspek-aspek kita tidak perlu menghadirkan dari segi bagian aspek karena kinerjanya saja yang perlu ditingkatkan karena banyak aspek kan itu secara kemudahan, manajemen efisiensi dan likuiditas dan sebagainya itu yang perlu ditingkatkan kinerjanya supaya kita nanti bisa walaupun cukup sehat tapi skor kita naik mendekati level sehat. Jangan sampai dalam pengawasan. Walaupun dalam pengawasan itu sebenarnya bagi kami kalau ideologi pemerintah itu tidak menjadi ini cuma nanti dibinanya ada ekstra dan nggak boleh benar itu dalam konteks khusus karena bisa dikenakan tindakan penerapan sanksi. Nah, jadi tinggal untuk kita perlu juga untuk di tahun buku depan kami selaku pengawas mungkin menyarankan kepada kami untuk meningkatkan kinerja lagi berupaya keras supaya cukup sehat skornya apa tuh kategorinya predikatnya tapi skor kita akan naik begitu. Terima kasih Pak ini dan saya kembalikan ke Bu Ani. Bapak dan Ibu sekalian, penilaian skor supaya tidak bingung ya. Predikat sehat itu 81 sampai 100. Predikat cukup sehat, skornya 66 sampai kurang dari 81. Skor kurang sehat 51 sampai dengan 66. Tidak sehat 0 sampai dengan kurang dari 51. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada tim pengawas yang sudah menyampaikan jawaban sekali pertanyaan yang disampaikan oleh anggota. Saya mau memberikan pernyataan begini. Apakah jawaban yang disampaikan oleh para pengurus dan para pengawas cukup memuaskan atau perlu ditegaskan kembali? Dari PP Bengkayang dapat diterima jawabannya? Ya, untuk anggota yang bertanya dari PP Bengkayang. Mohon maaf ya, suara mic-nya kurang jelas. Untuk anggota yang bertanya dari TP Bengkayang, apakah jawaban yang disampaikan oleh pengurus maupun pengawas dapat diterima? Kalau dapat diterima, silakan acungkan tangan. Oke, sudah ya. Dari Raso Jaya tadi hanya saran, dari
TP Siantan, apakah jawaban yang disampaikan dapat diterima? Kalau dapat diterima, silakan acungkan tangan. Oke. Selanjutnya dari Rasojaya, dari Kak Ibu, maaf. Apakah dapat diterima untuk pertanyaan yang disampaikan? Dapat diterima. Oke. Kalau dapat diterima berarti termin pertama sah dan tuntas. Tepuk tangan yang meriah sudah semua. Selanjutnya saya akan buka untuk pertanyaan termin kedua. Kalau termin kedua ini kita ambil pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang mengikuti secara live streaming, baik yang dari TP maupun yang tatap muka ataupun anggota yang mengikuti dari rumah masing-masing. Ini sudah dicatat oleh teman panitia. Kita mencatat komentar atau pertanyaan yang disampaikan lewat channel YouTube KSCC Keluarga Kudus tahun buku 2020 untuk komentar pertama. Yang pasti pertanyaan atau pernyataannya berbeda dari yang disampaikan oleh anggota secara langsung. Saya akan bacakan. Ini baru satu orang penanya, Ibu Katarina Afil dengan nomor anggota 002-791. Beliau menanyakan mengenai apa kiat atau kebijakan yang dapat dibuat oleh pengurus CU Keluarga Kudus agar bisa memenuhi target aset. Ini pertanyaannya hanya satu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu pengurus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Afil, saya membuka satu termin khusus untuk peserta yang hadir di ruangan ini. Satu orang penanya, ya yang pertama angkat tangan ya Ibu Sisilia Seli ya. Maksimal 3 pertanyaan, mohon dibantu teman-teman panitia. Ibu Sisilia kami undang untuk berdiri di podium untuk menyampaikan pertanyaannya. Disilakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua Pengawas, para pengurus dan pengawas, seluruh presiden, dan seluruh anggota yang hadir, baik secara langsung di ruangan ini maupun yang berada di KP atau TP dan rumah masing-masing. Semoga bisa 3 pertanyaan atau 3 hal yang mau disampaikan. Pertama, barangkali masih menyambung Pak Analis tadi. Kita lihat halaman 8. Di sana ada agunan dalam penguasaan. Mungkin ini ya yang dimaksud dengan Ruko tadi. Belum masuk. Baik. Agunan dalam penguasaan ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun buku 2020 nominalnya sama ya, mudah-mudahan. Berarti belum ada kemajuan penanganan. Nah, barangkali nanti bisa dijelaskan kenapa belum ada kemajuan penanganan, kendala-kendala apa, dan solusi apa yang nanti yang akan dilakukan oleh pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya melihat laporan di belakang, ada beberapa jenis simpanan yang saya catat itu hanya 3 orang ya, saudara. Itu hanya 3 orang ya, karena masih jarang kali ya. Hanya 3 orang peminatnya, kemudian yang satunya tadi 13 orang.
Kalau kita bandingkan dengan anggota kita yang 5.000. Pertanyaannya, kira-kira apa kiat yang akan dilakukan oleh pengurus supaya simpanan ini menarik dan semakin banyak yang tertarik dengan Sidara? Selain orang tertarik dengan janda bolong, masa dengan Sidara tidak tertarik ya? Baik, yang ketiga kasih untuk pengurus. Di sini ada dana pensiun manajemen. Nah, jelas ya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini ada penambahan. Pertanyaan saya bukan soal jumlah ya. Pertanyaannya, apakah dana pensiun manajemen ini dikelola oleh CUKKD secara internal atau disimpan pada pihak ketiga? Kalau disimpan pada pihak ketiga, apakah aman? Karena rata-rata CU terjebak dengan dana pensiun yang disimpan pada pihak ketiga, terutama di Jiwasraya. Mohon maaf. Apakah CUKKD ini juga masuk ke dalam ini? Kalau masuk, kayaknya KB ini masuk, kayaknya banyak CU yang masuk. Apa jalan atau langkah yang kemudian diambil pengurus berkaitan dengan keamanan dana pensiun manajemen ini? Terakhir, saya mengapresiasi pekerjaan para pengurus pengawas meskipun di masa pandemi ini sudah, kalau tadi cukup baik, saya menyatakan cukup bagus. Nah, ada bagusnya. Sebagai orang yang sudah lama di CU, saya melihat banyak usaha yang sudah dilakukan walaupun masih bertati-tati. Boleh satu lagi nabung. Bonus ya. Distribusi SHU, Bapak Ibu pengawas pengurus. Apakah di dalam ADART memang distribusi SHU itu hanya diperuntukkan untuk DCU dan DCR? Kalau misalnya tidak sesuai dengan ADART, barangkali ini sebuah kebijakan. Ya, sehingga pembagiannya saya lihat enak ya, 50-50 ya, 50-50%. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya dana cadangan ini, Bapak Ibu pengurus dapat melakukan cash out atas piutang paling tidak dan di atas 12 bulan. Saya lihat mungkin tahun lalu tidak dilakukan cash out-nya. Yes. Ada dilakukan? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau belum juga tidak masalah. Yang penting yang ke depan. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan baik oleh Ibu Apin maupun oleh Ibu Cecilia Teddy. Selanjutnya saya akan menyampaikan kembali ringkasan atas pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Apin tadi. Beliau meminta hal apa atau kebijakan apa yang akan dibuat oleh Bapak Ibu pengurus untuk meningkatkan aset. Yang disampaikan oleh Ibu Feli terkait dengan halaman 8, agunan dalam penguasaan, juga beliau meminta solusi atau kiat-kiat apa saja yang akan dilakukan oleh pengurus di tahun 2021 agar saldo untuk
agunan dalam penguasaan ini setidaknya berkurang dari angka yang sudah ditampilkan di dalam laporan. Jadi tidak jalan di tempat ya. Yang kedua mengenai peminat simpanan atau produk yang ditawarkan oleh KSPJU Keluarga Kudus. Contoh tadi yang beliau sampaikan ini mengenai Sidara. Masa sih dari 5.000 sekian anggota itu hanya 3 orang saja peminatnya. Ini juga sama, tips and trick apa gitu yang dapat ditawarkan oleh Bapak Ibu pengurus supaya peminat dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh KSPJU Keluarga Kudus meningkat. Walaupun tidak signifikan ya, minimal tidaklah dari 5.000 anggota itu hanya 3 orang saja peminatnya. Yang ketiga, ini mengenai penempatan dana pensiun manajemen. Ini tadi sudah cukup jelas ya beliau sampaikan, apakah dikelola secara internal oleh KSPJU Keluarga Kudus atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti apa posisinya sekarang? Ya, apakah ini aman atau tidak? Kalau tidak aman, hal apa yang harus diambil oleh Bapak Ibu pengurus untuk mensiasati hal tersebut supaya maksudnya begitu ada manajemen yang pensiun, dananya sudah siap untuk diberikan. Ini yang bonus tadi ya, yang keempat mengenai pendistribusian SHU. Kalau di laporan pengurus itu DCU dan DCM-nya 50-50 atau 50% ya. Nah, ini apakah sudah termuat dalam ADART? Nah, kalau sudah ataupun belum seperti apa? Kalau belum, mungkin Bapak Ibu Guru sudah membuat kebijakan internal atau peraturan internal mengenai distribusi tersebut. Kalau sudah, tadi beliau juga menyarankan begitu itu menggunakan dana cadangan risiko untuk penanganan kredit lalai yang sudah berlangsung di atas 12 bulan. Nah, ini beberapa pertanyaan atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh anggota baik yang mengikuti secara virtual atau live streaming dari rumah maupun dari PT dan yang hadir di sini. Saya serahkan kepada Bapak Marsianus untuk menjawab dan tim ya untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh anggota. Disilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah di sesi kedua ini. Saya lagi minta teman-teman menanggapinya secara teknis, secara umum. Saya katakan bahwa dari Ibu Katarina Martin dari kemudian sudah sama anggota yang sudah tahu mengurangi lalai bersama atau mendorong anggota tetap membantu menyimpan dan mengembalikan pinjamannya. Terima kasih dari kami masih akan terkait teman-teman oleh saya belum jadi kalau yang ini memang tidak berubah-ubah angkanya. Dari orang mau beli, utangnya banyak, utangnya besar, nilainya besar. Kita mau jual murah, itu banyak yang berebut. Tapi lembaga kira-kira itu menjelaskan lagi. Tolong mari karena kita harap lebih tahu apa bentuknya. Produk yang kurang diminati data dari memang tidak 2019 tidak benar.
DP-nya tidak kedengaran, coba cek. Sudah ya. Terlalu jauh, tempel lah ya. Jadi kalau saudara yang penyakit sedikit peminat, walaupun semuanya mau cari darah gitu, jadi diminati kalau mau jaga bolong, gitu. Darah kurang, promosinya kurang, masih kurang menarik. Tapi itu masuk dalam agenda pertemuan kami yang terakhir bahwa kita jual ya sejarahnya yang dengan opsi yang lebih menarik, gitu. Kan tidak menarik. Kalau kami perhatikan beberapa anggota yang tidak mau membeli kejaksaan, apalagi megangnya, walaupun nanti sejarah, gitu. Apalagi sekarang pakai masker tidak kelihatan cantiknya. Kemudian dalam pensiun nanti tolong saya dulu bagaimana pengelolaan dana pensiun dan apa langkah-langkah kita berikutnya kalau dilakukan. Yang pasti bahwa yang lumayan shock juga, lumayan shock setelah pemerintah mengelola dana masyarakat tapi tidak kecewa. Mengenai SKB 50 yang kami dialokasikan ke dana cadangan risiko, ya milik kebijakan lah nanti. Karena titik ini dalam pengamatan kami dan penjelasan kami memang lemah karena cadangan risiko masih sangat rendah sehingga harus diisi lewat SKB. Ibu Maria Mulun, nanti silakan dijawab. Silakan. Terima kasih Pak. Baik. Untuk dibuka dari Pak Hakim tadi apa kebijakan yang dapat dibuat tadi sudah dijawab. Saya pikir satunya ini meningkatkan keaktifan anggota untuk menabung atau ya. Kemudian dari Bu Ferry, untuk aset dalam penguasaan itu tidak ada perkembangan. Ya itu tadi seperti disampaikan Pak Marjani. Setelah barang ini kan kita jual tapi belum laku. Itu intinya kenapa tidak berubah. Kemudian yang di Simpang Ampar itu belum masuk ke sini Bu. Masih ada di neraca, di piutang. Kemudian solusinya nanti itu siapa tahu ada anggota di sini yang berminat membeli beberapa rumah, ada 5 buah rumah yang angkanya seperti ada di sini. Silakan nanti menghubungi PU kalau ada yang mau cari rumah. Kemudian jadi simpanan yang 3 orang yaitu tadi sudah dijawab Pak Marsianus. Kenapa janda lebih menarik daripada Sidara? Ini PR juga memang. Kemudian dana pensiun. Dana pensiun memang betul kita simpan di pihak ketiga dari Bu di Jiwasraya, dan oleh mereka kita harus mengikut restru ya, itu kemarin kita sudah ikut restrukturisasi itu, dan kami di tahun ini ada 1 orang staf yang akan pensiun, jadi ya seperti apa nanti kita belum tahu ini seperti bulan Maret pensiunnya apakah haknya bisa kita usahakan, tapi kalau mengikuti dari ini nanti ikut penjelasan manajer ya yang berhubungan dengan Jiwasraya langsung. Kemudian untuk distribusi SHU di AD itu minimal 10%. 5% ya. Tapi karena ini merupakan kebijakan pengurus pada tahun yang kita lempar di rak hari itu disetujui bahwa alokasi PKU ini 50-50 untuk DPR dan DPU. Kenapa? Ini juga berkaitan lagi dengan penilaian kesehatan kita. Salah satu yang tidak memenuhi syarat kita itu adalah pertumbuhan, terutama di pertumbuhan modal lembaga. Jadi kita
mengejar itu setidaknya bisa menaikkan modal lembaga. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan situasi saat ini dana pensiun, saya minta langsung manajer ya Pak. Baik, terima kasih Bu Maria. Saya akan bantu menjelaskan terkait dana pensiun manajemen yang betul yang disampaikan oleh Ibu Seri, bahwa hampir semua CU menempatkan dana pensiun manajemen itu di Jiwasraya. Kita tahu memang Jiwasraya adalah BUMN, jadi pemerintah, tapi tidak menyangka kasusnya bisa diikuti di berita-berita. Dan saat ini memang sudah kita restrukturisasi untuk dijadikan masuk ke perusahaan yang baru yang dibentuk oleh pemerintah. Itu gabungan nanti dari beberapa asuransi yang ada di Indonesia. Nah, harapannya ketika ini selesai nanti kita akan kemungkinan akan kita tarik semua dana yang ada di sana, baru kita pikirkan lagi untuk penempatan di pihak ketiga. Karena sekelas BUMN pun bisa sampai terjadi masalah seperti itu ya. Kita bisa ikuti berita sama-sama. Nah, untuk manajemen yang akan pensiun tetap kita akan berikan nanti haknya sambil kita proses penyelesaian di Jiwasraya. Terima kasih. Ada tambahan dari demokrasi dan padahal Ada tambahan begini. Belum. Jendela bolong. Terima kasih. Jadi lebih suka jendela bolong daripada sejarah juga sebanyak. Saya kembalikan ke Ibu Miri. Terima kasih kepada Pak Marsianus dan Bapak Ibu pengurus yang sudah menyampaikan jawaban atas pertanyaan maupun atas pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Afin dan Ibu Seri. Dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan atas pertanyaan yang disampaikan, apakah dapat diterima untuk Ibu Afin maupun Ibu Seri, atau perlu penjelasan lebih lanjut? Ya, silakan. Oh ya, boleh. Silakan. Singkat saja ya. Silakan. Baik, untuk simpanan tadi Bapak Ibu, supaya jumlahnya jangan 3, setidaknya nanti 15 orang. Silakan Bapak Ibu pengurus pengawas, pengurus penasihat menjadi peserta dari tabungan ini. Itu wajib sebagai komitmen. Plus manajemen. Masa kita jual barang kita tak menggunakannya? Nah, bagaimana orang lain mau menggunakannya kalau produk kita sendiri tidak memanfaatkannya? Terima kasih. Oke. Cukup jelas Bapak Ibu pengurus dan rekan-rekan manajemen yang hadir di sini. Dapat diterima? Karena tadi walaupun Ibu Afin tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung apakah jawaban yang disampaikan dapat diterima, tapi dalam hal ini Ibu Seri sudah menyatakan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengurus dapat diterima. Dengan ini saya nyatakan termin kedua sah dan dinyatakan selesai. Ya, mengingat apresiasi atau animo dari peserta yang hadir di ruangan ini cukup tinggi. Dari tadi saya simpan tangan terus, Bapak Ibu sudah pilih saya akan membuka termin ketiga untuk 2 orang penanya, ya. Ya, 3 orang penanya ya, walaupun saya minta 2 tapi 3 orang begitu. 2 di sisi kiri saya dan 1 di sisi kanan saya. Saya batasi karena ini 3 orang, 1 orang hanya boleh memberikan 1 pertanyaan karena waktunya cukup terbatas. Silakan Bapak yang ya
Di sebelahnya Pak Julian ini, mohon teman-teman panitia membantu beliau untuk diarahkan ke podium. Silakan Pak. Satu pertanyaan. Disilakan, terima kasih. Nama lengkap dan nomor anggotanya, Pak. Contohnya dia pakai yang itu. Saya agak berbeda sedikit dengan pemerintah. Tolong Bu. Saya mengamati dari tadi pembicaraan kita sungguh dahsyat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apapun yang terjadi di lembaga kita, ini semuanya bergantung pada kita. Ya, oke, baik. Maklumlah ya, Ibu Seri tahu dengan saya. Yakobus, nama saya, Ibu. Panggilan akrab Pak Jack. Pak Jack. Ya. Jadi saya harap semua yang ada di ruangan ini kenal dengan saya. Dan yang mengikuti live streaming dari kantor-kantor dan dari rumah-rumah. Halo, apa kabar? Tuhan memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Immanuel. Amin. Nomor BA saya, BA itu buku anggota 003-033. Ya, angka kawin, bukan janda bolong. Bapak Ibu, satu pertanyaan saya, sebenarnya ada 4, tapi satu saja. Saya melihat pembangunan kantor PP Persojaya menghabiskan uang 600 juta. Saya tidak menanyakan uraian tentang penggunaan dana ini, tapi saya mau menyampaikan setiap aset kita yang bertambah atau berkurang, terutama yang bertambah dipinjamkan ke dunia yang tadinya tidak layak, kurang layak pakai kata Pak Ketua kita, sudah memang seyogyanya kita tingkatkan karena ini demi pelayanan kepada seluruh anggota. Ini baik adanya, sangat baik. Karena berbicara uang 600 juta bukanlah uang yang besar untuk ukuran sekarang. Tetapi uang yang kecil pun akan dipertanyakan oleh anggota, betul anggota? Mesti jelas, mesti transparan. Nah, kita mengharapkan di era kepengurusan Bapak Marsianus beserta jajaran harus ada reformasi, perbaikan, karena CU ini bukan milik satu orang, milik semua orang, milik semua anggota. Ya, langsung saja pertanyaannya. Ya, diamankan. Tadi kata diamankan, ada juga timbul persoalan di asuransi Jiwasraya. Tadi menjadi momok. Saya kasihan ini kalau tabungan aktivis ada di sana, anggota ada di sana, jumlahnya banyak. Atau ke depan ini menjadi catatan kita harus lebih selektif, menunjuk pihak ketiga, mesti berdialog dengan baik. Ya, saya sedih nih kalau sampai tidak bisa dibayar yang option tadi saya dengar Ibu Ketua, mantan Ibu Ketua. Kalau sampai tidak bisa dibayar, alangkah sedih. Maaf. Ya, dengan baik kita berkasih. Ya, oke, tidak apa. Ini maklum kalau ada soal politisi ini seperti namanya. Intinya saja Pak. Oke, itu saja. Jadi tunjuk pihak ketiga Pak yang kredibel, yang bisa mengcover kita. Kita tidak mungkin sendiri Pak. Kita perlu pihak luar. Lalu yang terakhir, narasumber di pengurus ini banyak. Kita boleh sharing Pak. Kita undang anggota-anggota yang potensial seperti Pak Yakobus Julia Lewis, Ibu Cecilia Seri dan sebagainya dan lain sebagainya. Boleh diundang. Ada persoalan apa di tubuh CU kita, sehingga kita ke depan memang betul wajib maju. Di era COVID-19 ini saya prihatin Pak, memang banyak perusahaan yang kandas. Ya, sedikit itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga bermanfaat.
Judulnya hidup, akalnya hidup. Oi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yakobus. Selanjutnya di sebelahnya Pak Yakobus, tingkat ayat 1 pertanyaan atau pernyataan. Terima kasih.